Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalifatul Rosandra Aini, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk kami, yaitu Nobox.ai. Pertama, apa sih itu Nobox.ai? Nobox.ai adalah aplikasi berbasis AI yang bisa untuk marketing, broadcast pesan, menyatukan komunikasi, mengumpulkan data kontak, didukung oleh chatbot dan manajemen CRM. Kemudian, pertama, kenapa sih harus memilih Nobox AI? Kakak mungkin punya masalah seperti kekurangan data kontak, profiling yang buruk, komunikasi yang kurang efisien. Setiap perangkat kadang dikelola perorangan, jadi kayak misal kakak punya Shopee, punya Blibli atau yang lainnya, pasti punya satu orang yang harus handle semua itu kan. Dan juga ada pengelolaan CRM yang buruk, jadi datanya kurang menarik dan tercecer sehingga kita kurang memahaminya. Lalu kesulitan untuk mendapat laporan kegiatan marketing, jadi semua kegiatan marketing kita tidak direkap sehingga kita agak bingung untuk membacanya kembali. Kemudian ada kesulitan dalam tambahan biaya operasional, di mana kita harus membayar ulang kerja kita satu persatu. Jadi kita memperkenalkan Nobox.ai. Lalu kenapa kita harus memilih Nobox.ai? Karena Nobox.ai itu lebih interaktif dan responsif terhadap pelanggan. Kenapa? Karena Nobox.ai memiliki dukungan chatbot, di mana chatbot bisa menangani pelanggan secara otomatis, jadi kita tidak perlu menjawabnya satu persatu. Lalu yang kedua adalah dapat melakukan promosi atau broadcast pesan dengan aman, mudah, praktis, dan efektif. Kenapa begitu? Karena dengan Nobox.ai kita tidak perlu khawatir kayak misal nomornya nanti diblok bagaimana karena kita terlalu banyak spam pelanggan. Lalu praktis dan efektif, kita hanya perlu menyiapkan untuk promosinya dan menyiapkan kontaknya. Kita hanya untuk menekan tombolnya untuk promosi dan semua pesan itu akan terkirim secara otomatis. Lalu didukung oleh chatbot AI yang dapat menangani pelanggan 24/7 non-stop. Berarti dengan chatbot ini kita bisa menangani pelanggan secara setiap hari, jadi tidak ada breaknya. Kenapa? Karena biasanya kita kan cuma bisa menangani waktu di jam kerja, tapi dengan Nobox.ai kita bisa menanganinya di luar jam kerja juga. Lalu catatan laporan performance yang lengkap dan terstruktur. Di sini ada menu untuk CRM, di mana CRM itu merekap laporan kegiatan kita secara terstruktur dan lengkap. Jadi kita tidak perlu bingung ketika data-datanya ada yang tercecer, berantakan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada mendapatkan data kontak dari kontak ekstraktor yang valid sesuai dengan target. Sini ada dari Google Maps, Blibli, Cinta Mobil, OLX, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengekstrak data kontak dari situs-situs itu untuk memasukkannya menjadi list kontak yang akan kita jadikan sebagai promosi. Untuk keuntungan memilih Nobox.ai, seperti yang kita tahu, setiap perusahaan pasti mencari keuntungan kan. Jadi yang pertama yaitu biaya operasional yang lebih sedikit. Kenapa? Karena kita tidak perlu membayar karyawan secara satu persatu, di mana semua pekerjaan dilakukan secara otomatis. Lalu area jangkauan promosi yang lebih luas. Jadi dengan chatbot, dengan Nobox.ai ini kita bisa mencari kontaknya lalu dikirimkan untuk pesan promosi. Untuk kasus ini dapat lebih luas karena kontak yang didapat dari kontak ekstraktor ada lebih banyak dan dari situs-situs yang internasional. Lalu untuk selanjutnya, pengelolaan data yang baik yang dapat membantu pemilihan keputusan yang tepat. Jadi dengan adanya manajemen CRM dan laporan rekap yang ada di bagian dashboardnya, nah itu bisa membuat kita memilih keputusan yang tepat ketika ada pilihan seperti untuk pengembangan produk atau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memilih keputusan yang tepat gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah pelayanan 24/7 memudahkan pelanggan untuk mengakses kapanpun. Seperti yang saya katakan sebelumnya dengan chatbot tadi, jadi pelanggan bisa mengakses kapanpun dan dimanapun dengan chatbot yang terintegrasi dengan WhatsApp, Telegram. Jadi pelanggan tinggal melihatnya lewat kedua website itu. Dan selanjutnya yaitu target pelanggan yang tepat, kemungkinan untuk berhasil akan meningkat. Nah, dengan kontak ekstraktor tadi kita bisa mendapatkan data kontak yang valid dan tepat, sehingga ketika kita promosi targetnya itu bisa sesuai dan sehingga tingkat penjualan akan meningkat.
mungkin dari semua kelebihan Roblox yang sudah saya berikan. Lalu jadi kita selanjutnya saja ada perbandingan antara gratis dan berbayar. Kenapa sih kita harus gratis dan kenapa kita harus berbayar? Sebenarnya saya sarankan untuk yang berbayar ya. Kenapa? Karena untuk yang berbayar kita bisa memiliki storage yang lebih banyak, ekstra kontak yang lebih banyak, kirim pesan yang lebih meningkat lagi, dan supportnya bukan lagi silver tapi gold. Dan untuk pertenan, kalau gratis cuma dibatasi 2 orang, sedangkan untuk berbayar kita bisa menambahkan lebih lagi. Nah, antara 10, 20, bahkan sampai tidak terbatas. Dan selanjutnya untuk akses AI kita juga punya semuanya. Untuk backup data, kita bisa membandingkannya jika untuk gratis dan berbayar ada yang per bulan dan per minggu. Nah, ini ada harga paketnya, ada untuk basic, profesional, dan unlimited. Untuk basic kita cuma membatasi ya, ekstrak datanya cuma 5.000. Sedang profesional ada 30.000 dan unlimited ada unlimited sehingga tidak terbatas. Dan ini semuanya paketnya adalah per tahun. Nah, ini ada beberapa demo tentang aplikasinya, dimana kita bisa lihat di sini. Jadi sekian untuk tes itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Maksudnya yang dari Indonesia. Nah, ini kan supportnya kalau gratis kan silver, lalu yang berbayar itu kan gold sama platinum. Nah, itu apa bedanya? Bedanya kita pakai silver dan gold itu apa? Jadi ketika kita pakai silver itu supportnya itu lebih sedikit. Jadi kalau misal gold dan platinum lebih tinggi daripada itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kita coba lihat di produknya. Ada beberapa yang bisa ditemukan yaitu seperti package, basic, profesional, dan unlimited. Kalau basic seperti yang bisa dilihat tadi ada batasan yang lebih sedikit daripada antara profesional dan unlimited. Lalu untuk profesional bisa lebih tinggi dari basic, dan untuk unlimited ada tidak terbatas. Tapi ada juga untuk package di mana kita bisa handle semuanya seperti otomatis WhatsApp, Telegram, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya, yang lebih dapat juga mengekstrak dari ribuan kontak seperti 5.000 atau dan lebih banyak lagi. Serta juga ada storage database yang lebih tinggi, bergantung pada paket yang diambil. Lalu untuk selanjutnya saya bisa masuk ke ini. Kenapa seperti kembali lagi kenapa kita harus memilih Nobox AI? Karena di Nobox AI kita dapat fitur yang lebih banyak, ya seperti pesan, CRM, formulir, promosi, kontak, akun. Dan di menu pesan ini kita dapat melihat semua pesan masuk seperti sini bisa dilihat di sini. Kontak masuknya semua tercatat di sini, jadi kita bisa tahu pelanggan yang bisa membeli sekali ada rekapannya. Lalu untuk laporannya kita juga bisa melihatnya lagi sini, dimana bisa lebih lengkap lagi. Lalu untuk CRM, jadi CRM ini memudahkan kita untuk bisa membuat yang ada di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuatnya di sini. Lalu juga ada menu untuk tugas, dimana kita bisa mengatur tugas untuk karyawan kita. Ini bisa tercatat di sini. Jadi kalau kita misalnya memonitoring karyawan kita ingin mengerjakan apa, kita bisa lihat di sini. Lalu untuk rekapan laporannya juga tercatat di sini. Kita bisa lihat ada untuk laporan umum, target, perbandingan tren dan lain sebagainya. Atau mungkin kakak ingin promosi dengan formulir, kita bisa cobanya di formulir. Dan mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Jadi kita akan fokus ke penanganan selanjutnya. Misal nih, kakak lagi mau coba promosinya, tapi ada masalah. Kakak bisa coba di sini, dilihat di menu akun. Misal ada yang akunnya padahal sudah jalan, tapi kenapa pesannya tidak ada yang masuk? Kakak bisa coba untuk membuat akun kembali dan men-scan ulang seperti
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.